Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deanita Safira. Di sini saya akan menjelaskan tentang berpikir dan intelijensi. Berpikir adalah aktivitas psikis yang intensional dan terjadi apabila seseorang menjumpai problema yang harus dipecahkan. Arti lain dari berpikir adalah daya atau jiwa kita yang dapat meletakkan hubungan-hubungan antara pengetahuan kita dan hubungan yang dapat terjadi. Maksudnya, hubungan sebab musabab, hubungan tempat, hubungan waktu, atau hubungan perbandingan. Berpikir juga berarti meletakkan hubungan antara bagian pengetahuan yang diperoleh manusia. Yang dimaksud pengetahuan di sini itu adalah mencakup segala konsep, gagasan, dan pengertian yang telah dimiliki atau yang diperoleh manusia. Yang selanjutnya adalah macam-macam berpikir. Berpikir itu ada dua macam. Yang pertama berpikir autistik atau melamun. Dengan berpikir autistik, orang akan melarikan diri dari kenyataan dan melihat hidup sebagai gambar-gambar fantastis, yaitu kita itu berhayal. Dan yang kedua berpikir realistis atau nalar atau reasoning, yaitu berpikir dalam rangka menyesuaikan diri dengan dunia nyata. Berpikir realistis itu ada tiga macam. Yang pertama berpikir deduktif, yaitu mengambil dua kesimpulan dari dua pernyataan. Yang pertama merupakan pernyataan umum ke pernyataan khusus. Dan yang kedua ada berpikir induktif, yaitu sebaliknya, dimulai dari yang hal-hal khusus, kemudian mengambil kesimpulan umum. Yang ketiga, berpikir evaluatif, yaitu berpikir kritis, menilai baik buruknya, tepat atau tidaknya suatu gagasan. Selanjutnya ada proses berpikir. Berpikir itu memiliki 4 tahapan. Yang pertama, menetapkan masalah. Yang kedua, menimbang-nimbang hal yang relevan. Yang ketiga, merumuskan hipotesa atau dugaan. Yang keempat, verifikasi atau melakukan pengecekan. Selanjutnya ada tingkat-tingkat berpikir manusia. Tingkat-tingkat berpikir manusia itu yang pertama ada tingkatan konkret, yaitu berpikir melalui bayang-bayang tanggapan khusus yang terjadi karena pengamatan panca indera yang bersifat konkret, yaitu misalnya bayang-bayang atau tanggapan. Yang kedua ada tingkatan sistematis, yaitu tingkat di mana bayang-bayang atau tanggapan tidak lagi begitu konkret. Misalnya, orang telah memilih gambaran-gambaran atau bayang-bayang umum. Oleh karena itu, orang telah dapat membandingkan keadaan sifat-sifat dari berbagai benda yang pernah diamati. Yang ketiga ada tingkat abstrak, yaitu tingkat di mana orang telah menggunakan pengertian yang terbagi atas golongan-golongan. Misalnya, dalam proses berpikirnya, orang tidak lagi membayangkan benda-benda. Yang selanjutnya ada bentuk-bentuk berpikir. Yang pertama, ada berpikir dengan pengalaman. Dalam bentuk berpikir ini, banyak menghimpun berbagai pengalaman dari berbagai pengalaman pemecahan masalah yang kita hadapi. Yang kedua ada berpikir representatif, yaitu berpikir yang sangat bergantung pada bagian ingatan dan tanggapan-tanggapan saja. Tanggapan-tanggapan dan ingatan-ingatan tersebut digunakan untuk memecahkan masalah yang kita hadapi. Yang ketiga ada berpikir reproduktif. Maksudnya itu berpikir tetapi tidak menghasilkan sesuatu, tetapi hanya sekedar memikirkan kembali dan mencocokkan dengan sesuatu yang telah difikirkan sebelumnya. Yang terakhir ada berpikir kreatif, yaitu berpikir yang dapat menghasilkan sesuatu yang baru atau menghasilkan penemuan-penemuan yang baru. Fungsi berpikir yang pertama ada membentuk. Pengertian ini dapat diartikan sebagai suatu perbuatan dalam proses berpikir atau dengan memanfaatkan isi ingatan yang kita punya. Jadi bersifat real, abstrak, dan umum serta mengandung suatu hakikat tertentu. Bentuk pengertian itu ada dua bagian. Yang pertama, pengertian empiris, yaitu pengalaman. Dapat diperoleh melalui pengalaman hidup yang kita alami sehari-hari.
dan ada pengertian logis. Itu dapat diperoleh dari aktivitas pikir dengan sadar dan sengaja dalam memahami sesuatu. Yang kedua ada membentuk pendapat. Membentuk pendapat itu dapat diartikan sebagai hasil pekerjaan dalam meletakkan hubungan antara tanggapan yang satu dengan yang lain, antara pengertian yang satu dengan yang lain, dan dinyatakan dalam suatu kalimat. Di sini ada dua macam pembentukan pendapat. Yang pertama, pendapat positif adalah pendapat yang menggabungkan. Misalnya, anak laki-laki, anak Pak Ahmad yang pincang, yang sekarang kelas 5 SD, yang nakal sekali. Yang kedua, pendapat yang negatif ialah pendapat yang menceraikan. Misalnya, Ahmad yang anak Pak Ahmad yang pincang, sekarang kelas 5 SD adalah nakal sekali. Yang ketiga adalah membentuk kesimpulan, yaitu membentuk pendapat berdasarkan atas pendapat-pendapat lain yang sudah ada. Yang selanjutnya adalah gangguan dalam berpikir. Yang pertama ada oligoprenia atau tuna kecerdasan. Penderita ini itu dilahirkan dengan bekal-bekal terbatas dan perkembangan intelektualnya pun terbatas. Idiola ketunaan terberat terdapat tanda-tanda tidak ada kemampuan memenuhi hidup sendiri atau sukar untuk mengembangkan diri. Yang kedua adalah imbesilah dungu, lebih ringan daripada idiot. Orang yang imbesilia sudah dapat mandi sendiri, makan sendiri. Hanya tingkat pengembangannya aja yang terbatas. Yang ketiga ada debilita atau tolol, moron atau lemah kemampuan. Biasanya sering dikatakan lemot gitu ya. Atau tidak masuk akal gitu kalau ngomong. Itu maksudnya kemampuannya itu mendekati orang normal. Namun taraf kemajuan yang dicapai itu masih sangat terbatas. Yang keempat ada demensi, yaitu mula-mula penderita itu mengalami perkembangan normal, tetapi suatu saat itu perkembangannya itu terhenti dan mengalami kemunduran. Dan yang kelima ada delusia, yaitu keadaan seseorang yang menunjukkan gagasan ilusif. Delusia itu sangat erat hubungannya dengan gejala ilusi. Penderita ini mempunyai keyakinan yang kuat tentang sesuatu, tetapi keyakinan yang kuat ini sama sekali tidak menurut kenyataan. Yang terakhir ada obsesi pengepungan, yaitu penderita yang seolah-olah dikepung atau dicengkram oleh pikiran-pikiran tertentu yang tidak masuk akal. Jadi seseorang itu tuh pikirannya itu tidak masuk akal sama sekali. Tuh. Saya akan menjelaskan tentang intelijensi. Intelijensi itu merupakan suatu kemampuan mental individu yang ditunjukkan melalui kualitas kecepatan, ketepatan, dan keberhasilannya dalam bertindak atau melakukan perbuatan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Intelijensi manusia itu berfungsi untuk menyesuaikan diri secara mental terhadap lingkungan yang dihadapi. Makin tinggi taraf kemampuan intelijensi seseorang, akan makin cepat, makin tepat, dan berhasil dalam memecahkan masalah. Selanjutnya ada multiple intelijensi dan karakteristiknya. Yang pertama ada intelijensi berbahasa. Intelijensi berbahasa itu mencakup kemampuan berpikir dengan kata-kata atau seperti kemampuan untuk memahami dan merangkai kata atau kalimat yang kita ucapkan maupun yang kita tulis. Yang kedua ada intelijensi logis matematis. Maksudnya itu kemampuan berpikir dalam penalaran atau menghitung. Jadi intelijensi ini itu untuk berpikir
dalam menghitung seperti kita belajar tentang matematika gitu. Yang ketiga ada intelijensi visual. Maksudnya itu kemampuan berpikir dalam citra gambar. Intelijensi ini itu digunakan pada saat kita akan melukis atau menggambar sesuatu, dibutuhkan intelijensi visual spesial. Yang keempat ada intelijensi musikal, yakni kemampuan berpikir dengan nada, ritme, irama, dan melodi juga pada suara alam. Nah, di sini intelijensi musikal itu tentang pemecahan masalah yang kita hadapi dalam lagu atau menentukan musik, nada, pokoknya yang berkaitan dengan irama atau lagu. Yang kelima ada intelijensi kinetik. Maksudnya itu kemampuan yang berhubungan dengan gerakan tubuh, termasuk gerakan motorik otak yang mengendalikan tubuh. Contohnya adalah mampu memainkan mimik atau wajah. Terus orangnya itu selalu atau sering menggunakan bahasa tubuh. Yang keenam ada intelijensi intrapersonal. Maksudnya itu kemampuan berpikir untuk memahami diri sendiri. Jadi intelijensi intrapersonal ini gimana cara kita itu untuk berpikir mampu menilai diri sendiri gitu. Mudah mengelola dan menguasai perasaan. Jadi tidak mudah marah atau bisa mengontrol emosi kita dan juga mudah berkomunikasi dengan orang lain. Yang ketujuh ada intelijensi interpersonal, maksudnya kemampuan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain, yaitu kita bisa melakukan dengan ikut organisasi atau bersosialisasi atau kelompok. Dan yang terakhir ada intelijensi naturalis. Maksudnya itu kemampuan berpikir untuk memahami gejala alam. Maksudnya itu kita itu berpikir tentang misalnya penyebab banjir itu apa, penyebab gunung meletus itu apa, dan bisa dengan senang dengan kegiatan alam terbuka. Selanjutnya ada hubungan intelijensi dengan kemampuan anak. Tingkat intelijensi pada anak akan mempengaruhi tingkat kemampuan anak melaksanakan dan menyelesaikan tugas. Tingkat intelijensi anak juga akan mempengaruhi tempo dan taraf kualitas atau penyelesaian masalah. Oleh karena itu, di sekolah, intelijensi anak juga mempengaruhi tempo belajar dan prestasi hasil belajar mereka. Jadi intelijensi ini sangat berhubungan dengan kemampuan belajar anak-anak. Dalam proses perkembangan dan kehidupan anak itu tampak adanya kemampuan dalam melaksanakan aktivitas-aktivitasnya dalam menyelesaikan masalah pada umumnya atau yang dialami anak-anak. Dalam menyelesaikan tugas ini, ada anak-anak yang kurang atau rendah intelijensinya itu pada umumnya kurang mampu sehingga agak lambat untuk memahami suatu hal. Kalau misalnya intelijensi anak ini sangat tinggi, maka bisa menyelesaikan tugas dengan cepat. Intelligence quotient atau biasanya disingkat dengan IQ. Intelligence quotient atau yang disingkat IQ itu adalah skor atau hasil yang diperoleh dari sebuah alat tes kecerdasan. Misalnya saat kita pertama masuk sekolah pasti akan dites IQ kita itu seberapa tinggi gitu. Dengan demikian, IQ hanya memberikan sedikit indikasi mengenai taraf kecerdasan seseorang dan tidak menggambarkan kecerdasan seseorang secara keseluruhan. Salah satu segi perbedaan individual pada manusia ialah perbedaan taraf IQ. Jadi, semua manusia itu mempunyai IQ yang berbeda-beda. IQ itu dapat ditentukan melalui hasil tes intelijensi.
Jadi IQ itu menunjukkan ukuran taraf kemampuan seseorang yang ditentukan berdasarkan hasil tes. Yang terakhir, faktor-faktor pembentukan atau perkembangan intelijensi. Yang pertama ada pembawaan, maksudnya itu kesanggupan potensi yang dibawa sejak lahir yang merupakan bahan dasar perkembangan. Pembawaan itu maksudnya bahan dasar, maksudnya kemampuan yang diperoleh. Yang kedua ada kematangan, maksudnya itu kesiapan suatu fungsi atau potensial untuk dikembangkan. Jadi kita itu sudah memiliki bakat tertentu, jadi tinggal diasah lagi. Yang ketiga ada minat, sikap senang kepada sesuatu hal. Maksudnya itu minat ini berfungsi sebagai pendorong orang untuk berbuat atau berusaha dalam mencapai sesuatu tujuan yang diinginkan. Yang terakhir yaitu kebiasaan, yaitu kondisi psikologis yang akan mempengaruhi sikap, performance, atau aktivitas orang dalam mewujudkan dirinya, yaitu kebiasaan yang dilakukan seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Itu tadi presentasi dari saya. Apabila ada yang salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.